Halo, saya Maureen Aguita. Hari ini Sabtu 7 Agustus 2021. Indonesia masih bersahabat dengan COVID. Apa kabar dengan negara lain seperti Israel, Amerika Serikat, Bhutan, Selandia Baru, Cina, dan Italia yang sudah mencabut aturan wajib memakai masker? Lalu Indonesia kapan ya bisa menyusul? Cina sebagai negara yang menyebabkan virus corona saja sudah terbebas dari COVID-19. Lalu Indonesia kapan? Karena kita lihat sudah hampir mau 2 tahun nih COVID masih ada di Indonesia. COVID telah banyak memakan korban jiwa. Pemerintah bahkan tenaga medis sudah mengusahakan yang terbaik untuk masyarakat dengan menyediakan vaksinasi secara gratis kepada masyarakat. Tetapi kenapa ya masyarakat di Indonesia tuh masih takut untuk melakukan vaksinasi? Jika kita tarik mundur ke belakang, kita semua tuh sudah pernah melakukan vaksinasi sewaktu kita kecil seperti vaksinasi campak, polio, hepatitis B, dan lain sebagainya. Efek dari vaksinasi itu adalah demam, sakit kepala, pegal di bagian yang habis divaksin, dan lain sebagainya. Hal itu menurut saya merupakan hal yang wajar, karena efek dari vaksinasi COVID juga seperti itu kan, jadi kenapa kita perlu takut lagi untuk melakukan vaksinasi? Inilah cara kerja vaksinasi COVID-19. Jadi, vaksin dimasukkan ke dalam tubuh dan ia berpura-pura sebagai COVID-19. Kemudian mencari perhatian supaya antibodi di dalam tubuh bangun dan merasakan keberadaan vaksin ini. Kemudian setelah antibodi sadar, ia membentuk dan melawan vaksin alias virus COVID-19 yang telah dijinakkan. Kemudian dia bilang, "Ingat saya ya." Nah, ketika kita berpapasan dengan orang yang terinfeksi dan virus COVID yang asli masuk ke dalam tubuh, maka antibodi sudah mengetahui dan langsung nih melawan COVID-19 yang asli. Nah, jadi seperti itulah ilustrasi cara kerja vaksin dalam tubuh kita. Tapi tenang dulu, vaksinasi COVID-19 itu aman loh karena sudah teruji secara klinik oleh BPOM dan para tenaga ahli lainnya. Nih, lihat proses pembuatan vaksin itu melewati 7 proses loh. Yang pertama ada seed preparation, yang kedua ada cultivation, yang ketiga ada harvest, yang keempat ada infection, yang kelima ada purification, yang keenam ada preservation, dan yang ketujuh ada filling and packaging. Jadi, jangan takut dan jangan ragu lagi ya untuk vaksinasi. Sebelum diedarkan ke masyarakat luas, vaksin COVID ini sudah melewati 3 tahapan juga. Jadi, sudah dijamin 100% bahwa vaksin COVID-19 itu aman. Apapun merek vaksinnya, semua itu sudah teruji secara klinik dari segi keamanan dan keefektivitasannya. Nah, aku jelasin kembali ya, kalau vaksin itu dapat menyelamatkan kita semua. Dengan vaksin, bukan hanya diri kita saja yang terlindungi, tetapi kita juga bisa berbagi kebaikan dengan orang lain, karena dengan vaksin, orang lain atau orang di sekitar kita juga dapat terlindungi. Vaksin melatih tubuh untuk kenal, kebal, dan lawan dari virus COVID-19 ini. Mari kita basmi COVID-19 bersama-sama. Ingat, setelah vaksin, prokes harus tetap dijalankan dengan melakukan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas. Jika kita semua taat terhadap prokes dan semua orang telah divaksin, maka COVID tidak akan berlama-lama berada di Indonesia. Dengan hal tersebut, kita dapat hidup bebas seperti dulu lagi. Tidak ada lagi kita harus memakai masker, kemudian kita dapat berkumpul dengan teman dan orang-orang yang kita cintai kapanpun, dimanapun itu, kemudian dapat bekerja seperti dulu lagi di kantor tanpa harus WFH atau bekerja dari rumah, dan ekonomi Indonesia dapat bangkit kembali. Marilah jadi warga Indonesia yang cerdas, melihat berita melalui portal-portal media yang kredibel ya, dan jangan mudah termakan oleh hoax. Ayo, vaksinasi lawan COVID, Indonesia bisa, Indonesia kuat. Salam Indonesia, salam sehat. Tak kenal, maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak bos?
Ya, benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit, seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis. Monggo. Oke, ini pertanyaan yang sering banget ditanya sama orang. Gue udah vaksin, kok gue masih bisa kena COVID sih? Gue coba bantu jawab ya. Gue pengen kasih analogi yang mudah dimengerti. Bayangkan lo mau berenang, lo pakai kacamata renang, yang fungsinya adalah untuk supaya mata lo nggak terkena air ketika lo berenang. Dan lo bisa ngelihat ketika lo di dalam kolam renang. Tapi terkadang sekencang apapun lo pakai kacamata renang, biasanya bakal ada tetes-tetesan air 1-2 tetes yang tetap masuk. Tapi tidak mengganggu 100% fungsi kacamata renang itu. Sama halnya dengan vaksin. Lo vaksin bukan berarti lo nggak bisa kena COVID. Cuma di sini fungsi vaksin adalah membuat tubuh lo mempunyai memori terhadap virus tersebut. Artinya, kalau misalnya lo kena COVID lagi, gejala yang lo alami mungkin nggak seberat yang kalau sebelum vaksin. Dan mencegah lo untuk tidak dirawat di rumah sakit atau bahkan di ICU. Karena tujuan vaksin adalah mengubah pandemi ini menjadi penyakit biasa. Sama seperti influenza. Jadi, vaksin segera ya.